kita sudah dapat mengetahui semua istilahnya bonus demografi. 70% usia produktif. Sebanyak 117 lembaga badan eksekutif mahasiswa atau BEM perguruan tinggi pesantren se-Indonesia menggelar musyawarah nasional di lingkungan Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember. Dalam acara Holako BEM pesantren setanah air ini, para mahasantri menangkap dua momentum besar nasional, yakni bonus demografi dan tahun politik. Mereka ingin melakukan penguatan potensi para santri dalam rangka mempersiapkan generasi emas tahun 2045 yang juga dikenal dengan bonus demografi Indonesia. Sehingga diharapkan santri tidak hanya menjadi penonton dalam pusaran persaingan global, melainkan sebagai intelektual muslim juga harus bisa masuk pada posisi-posisi strategis yang dibutuhkan oleh bangsa. Utamanya dalam waktu dekat ini, para santri juga harus berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Karena menjelang pemilu, berita hoaks dan ujaran kebencian semakin menguat dan berpotensi mengakibatkan pertikaian dan perpecahan sesama anak bangsa. Usai deklarasi pemilu damai dan menolak hoaks yang dilakukan oleh BEM Pesantren seluruh Indonesia, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo sangat mengapresiasi inisiatif mahasiswa santri milenial yang memang harus cerdas dan cermat dalam bermedia sosial. Tokoh Presiden BEM Pesantren se-Indonesia yang mana ini mengusung menolak hoax ini menurut saya sangat baik sekali dan saya apresiasi. Memang santri-santri di era saat ini, di era globalisasi ini santri-santri milenial yang harus bisa cerdas dan cermat dalam bermedia sosial untuk mendukung Kamtipmas yang sejuk, kondusif dan harapan kita semua. Ini kan BEM pesantren se-Indonesia ya, diikuti oleh 117 BEM pesantren. Jadi saya pikir ini bisa dibawa pulang ke pesantren masing-masing untuk ditularkan virus positif ini. Bupati Jember Dr. Faida juga sangat mendukung Mukernas dan seminar tersebut karena akan menghasilkan rekomendasi yang mungkin akan sangat berguna bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta perguruan tinggi pesantren. Menurutnya, para mahasiswa santri juga memang harus menjadi teladan yang baik untuk tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian. Mendukung pemilu damai dan melawan hoaks, oleh karena mereka ini bukan generasi biasa, generasi pesantren harus bisa menjadi teladan dan menjadi contoh, menjadi benteng NKRI. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Jember menganggap mereka ini bukan hanya tamunya Pondok Al-Qodiri tetapi juga tamunya Pemkab Jember. Maka pada hari terakhir penutupan mereka kita dukung untuk bisa berwisata, melihat keunggulan-keunggulan wisata dan menikmati wisata di Kabupaten Jember. Menurut Presbem Nasional Pesantren Busro Abadin, para mahasantri memang ingin berkontribusi untuk membangun bangsa, utamanya dalam membentuk generasi emas dalam momentum bonus demografi hingga tahun 2045. Hal tersebut juga akan dibahas dalam musyawarah sidang pleno komisi yang akan menghasilkan rekomendasi. Hasilnya ini diikuti 117 lembaga BEM perguruan tinggi pesantren Indonesia dari seluruh pulau negara. Di sini kontribusi kami dengan era tahun politik kita mendeklarasikan untuk pemilu serentak tahun 2019 pemilu yang damai dan menolak berita hoax. Alhamdulillah kami komunikasi dengan Bapak Kapolres, ini ada dua angka luar biasa dan alhamdulillah terselenggaranya deklarasi dengan lancar bersama teman-teman Kapolres Pesantren Indonesia. Ini sangat luar biasa, ancamannya sangat besar sekali ketika suatu ujaran kebencian itu merata hampir seluruh elemen masyarakat. Jadi kita harus mengantisipasi bagaimana kita terus meneguhkan kebenaran, berita-berita kebenaran dan kita menolak berita-berita kebencian. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Ketua PCNU Jember Kiai Abdullah Samsul Arifin atau Gus Aap menilai, para santri harus memiliki dua kompetensi sekaligus, yakni ilmu keagamaan serta penguatan sains dan teknologi, sehingga bisa bertahan dan mampu berkompetisi dalam pusaran persaingan global. Hal tersebut harus dilakukan agar santri tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga bisa masuk pada posisi-posisi strategis yang dibutuhkan oleh bangsa. Maka dari itu, santri tidak boleh hanya jago di kandang, yakni pada penguatan nilai-nilai keislaman, melainkan juga harus mampu melakukan aktualisasi diri dalam penguasaan sains dan teknologi. Saya kira pesantren bukanlah lembaga yang menolak terhadap kemajuan sains dan teknologi, tetapi hanya memberikan arahan bagaimana pemanfaatannya tidak salah. Pemanfaatannya tetap sesuai dengan norma-norma agama.
Ketika sekarang kita sudah masuk pada era revolusi industri 4.0, di mana tenaga-tenaga manusia sudah banyak diganti dengan peran-peran digital, bahkan juga yang menjadi tantangan kita ke depan, tenaga-tenaga pendidik pun sudah mulai dipersiapkan di negara-negara maju yang akan dimainkan oleh para robotik, yang mereka sama sekali yang jelas satu tidak akan memiliki sanad keilmuan yang sangat kokoh selamanya dipegang oleh santri, kemudian membentuk karakter dan kepribadian yang itu dikedepankan daripada membangun kecerdasan intelektual. Ini tentu juga harus diantisipasi oleh para santri. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.